Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya yang budiman, kali ini akan kami bacakan kata-kata mutiara Islami. Kata-kata mutiara Islami. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana bagiannya saling menguatkan bagian yang lain. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Terkadang rasa kesepian itu dibutuhkan untuk mengajari kita menghargai indahnya kebersamaan. Ketidaksempurnaan yang kita miliki adalah sulaman benang rapuh untuk mengikat sesama umat muslim menjadi satu yang kokoh. Apabila kalian senang Allah Ta'ala dan Rasul-Nya mencintai kalian, maka tunaikanlah amanah kalian, dan benarlah jika berbicara, dan bertetanggalah dengan baik kepada tetangga kalian. Sebelum kita mengeluhkan tentang rasa suatu hidangan, renungkanlah seseorang di luar sana yang tidak punya apapun untuk dimakan. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan sikap sombong. Kebanyakan yang memasukkan ke neraka adalah dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan. Barang siapa memperbanyak perkataan, maka akan jatuh dirinya. Barang siapa jatuh dirinya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa banyak dosanya, maka nerakalah tempatnya. Sedikit berbicara adalah sebuah hikmah yang amat besar. Oleh karena itu, hendaklah kalian banyak diam, karena banyak diam adalah satu ketenangan hidup dan satu faktor yang dapat meringankan dosa. Bahagia sekali orang-orang yang menahan lidahnya daripada berkata-kata secara berlebih-lebihan dan mendermakan hartanya yang lebih. Diam adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Kebanyakan dosa anak Adam adalah karena lidahnya. Barang siapa banyak diam dan tenang dari segala masalah maka dia akan selamat. Jaga lidahmu untuk berujar dari petaka, sebab petaka bergantung pada ucapan. Perkataan itu dapat menembus apa yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit tapi memberikan kejelasan. Siapapun orang yang sedikit benarnya atau kejujurannya, sedikit pulalah temannya. Teman manusia yang sebenarnya ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil. Dunia adalah perniagaan, pasarnya ialah menyendiri, modalnya adalah takwa, dan labanya adalah surga. Orang-orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal, kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Perkataan sahabat yang jujur lebih besar harganya daripada harta benda yang diwarisi dari nenek moyang. Selemah-lemah manusia ialah orang yang tak mau mencari sahabat dan orang yang lebih lemah dari itu ialah orang yang mensia-siakan sahabat yang telah dicari. Semoga aku menjadi pohon yang ditebang kemudian digunakan. Jangan sampai ayam jantan lebih pandai darimu. Ia berkokok di waktu subuh, sedang kamu tetap lelap dalam tidur. Orang yang bijak tidak akan terpeleset oleh harta, dan meski terpeleset, ia akan tetap mendapatkan pegangan. Barang siapa tidak mencintai untuk agama dan membenci untuk agama, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya ia tidak memiliki agama. Kata-kata yang lemah dan beradab dapat melembutkan hati dan manusia yang keras. Diam adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Kebanyakan dosa anak Adam adalah karena lidahnya. Tergelincirnya kaki itu lebih selamat daripada tergelincirnya lidah. Sebaik-baik perkataan itu ialah yang sedikit tapi memberikan kejelasan. Perhatikanlah apa-apa yang dikatakan dan janganlah memperhatikan siapa yang mengatakan. Sebelum memanah, isi dulu tempat anak panahnya, sebelum berbicara isi dulu pengetahuan kita. Jangan berbicara tanpa ilmu, dalil. Berhati-hatilah kalau lidahmu akan memukul lehermu sendiri. Pergaulilah orang yang jujur dan menepati janji. Hindarilah bergurau, karena bergurau melenyapkan cahaya imanmu. Gerak-gerik seseorang itu menunjukkan rahasia. Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. Orang yang mencari teman sempurna lagi tiada celah, maka selamanya dia tidak akan punya teman. Jiwa yang malas,
tetap tersesat walaupun sudah sampai. Jiwa yang tamak, tetap mengeluh di atas kekayaan. Jiwa yang bersyukur, akan berbahagia bahkan di atas masalah. Tiada yang lebih baik dari dua kebaikan, beriman pada Allah dan bermanfaat bagi manusia. Merenungkan tentang nikmat Allah sungguh merupakan salah satu ibadah yang utama. Sedikit makan, sedikit tidur, dan sedikit kesenangan merupakan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang tidak percaya bahwa Allah telah menjamin rezekinya, maka ia akan mendapat laknat dari Allah. Zikir seperti halnya jiwa dari semua amal, sedang keutamaan dan kelebihan zikir tidak bisa dibatasi. Manisnya akhirat mustahil diraih oleh orang-orang yang suka terkenal di mata manusia. Aku akan mencari ilmu hanya karena Allah, dan aku tidak akan mencari jika untuk selain Allah. Berpikir merupakan cermin untuk melihat apa-apa yang baik dan yang buruk pada dirimu. Kulupakan dadaku dan kubelenggu penyakit tamakku, karena aku sadar bahwa sifat tamak bisa melahirkan kehinaan. Biasakan hatimu untuk bertafakur dan biasakan matamu dengan sering menangis. Hidup di dunia hanya merupakan tempat tinggal sementara untuk melanjutkan perjalanan nan jauh menuju keabadian. Setiap manusia hendaknya memperhatikan waktu dan sekaligus mengutamakannya. Kuakui bahwa dosaku banyak sekali. Tapi, aku sadar, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas dan lebih besar dari dosa-dosaku. Pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan umat, sedang pengkhianat yang paling keji yaitu pengkhianatan pemimpin. Aku merasa malu jika mengaku sebagai umatnya padahal hidupku penuh dengan perbuatan dosa. Cintai dan sayangilah para fakir miskin, maka Allah akan menyayangimu. Tidak ada suatu kebahagiaan bagi orang Muslim setelah mereka memeluk Islam, seperti kebahagiaan mereka ketika itu. Aku tidak pernah melihat orang yang berakal, melainkan kutemukan dia takut kepada kehidupan sesudah mati dan merasa susah dengannya. Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan, maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun baginya di sisi Allah. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberinya ganti yang lebih baik. Ketakwaan itu sumbernya di sini, seraya beliau Rasulullah mengisyaratkan kepada dadanya. Barang siapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya, maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya. Tiada datang kepadamu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Ya Allah, cucilah dosa-dosaku dengan air es dan salju, bersihkanlah hatiku dari dosa-dosaku sebagai pakaian yang putih dibersihkan dari kotoran. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan dan membiarkannya. Hari ini waktunya beramal tanpa perhitungan. Sedang di akhirat nanti waktunya perhitungan dan tak ada lagi amal perbuatan. Kemuliaan seseorang adalah agamanya, harga dirinya kehormatannya adalah akalnya, sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Janganlah mencari rezeki dengan berbuat maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. 3 amalan yang disukai Allah, sholat tepat waktu, berbuat baik kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Di antara dosa-dosa besar adalah berkata kasarnya seseorang kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesempitan dunia dan kesempitan hari kiamat. Carilah rezeki dari Allah dan janganlah menjadi beban bagi kaum muslimin. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wahai para pedagang,
sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Di antara akhlak seorang mukmin adalah baik dalam berbicara, tekun bila mendengarkan, berwajah ceria, dan menepati janji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah, dan azab neraka, serta dari keburukan kekayaan dan kefakiran. Termasuk dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali itu dituliskan baginya 1000 kebaikan atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan sejak mereka diciptakan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. Tidak kecewa orang yang istihoroh, tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hemat. Kejujuran adalah ketentraman, dan kebohongan adalah kebimbangan. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Gunakan waktu sebaik mungkin, tak ada yang harus disesali, waktu akan terus berganti dan hanya yang terbaik yang harus kita tuju. Takutlah kalian terhadap sikap kikir, karena sesungguhnya kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang menambah umur kecuali kebaikan. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah 2 butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Apabila diserukan untuk salat datangilah dengan berjalan dengan tenang, apa yang dapat kamu ikuti salatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan, dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta benda. Dan tolong-menolonglah kalian dalam melaksanakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Jangan pernah menghitung apa yang telah kau berikan, tapi ingatlah apa yang telah kau terima. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya dan ayahnya. Tiap tubuh yang tumbuh dari makanan yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Barang siapa meninggalkan salat asyar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya usahanya. Hati-hatilah terhadap orang yang teraniaya, karena doanya akan terangkat sampai ke langit. Sesungguhnya puncak keteguhan adalah tawaduk. 3 perkara dapat mengeruhkan kehidupan, penguasa zalim, tetangga yang buruk, dan perempuan pencarut. Tiada keutamaan seperti jihad dan tiada jihad seperti menentang hawa nafsu. Ambillah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak mengamalkannya. Seorang alim yang dapat dimanfaatkan ilmunya lebih utama dari 70.000 ahli ibadah yang tidak alim atau berilmu. Seorang hamba bisa dikatakan alim jika ia tidak iri kepada orang yang berada di atasnya dan tidak menghina orang yang berada di bawahnya. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian dan juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian hutang. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tidak ada orang yang menimbun barang dagangan melainkan seorang pendosa. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal supaya aku terhindar dari yang haram.
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah di mana orang-orang kayanya diundang dan orang-orang miskinnya ditinggalkan. Semua penyakit ada obatnya. Jika sesuai antara penyakit dan obatnya, maka akan sembuh dengan izin Allah. Bacalah apa yang sudah disiapkan untukmu, resapi semua yang ada di depanmu dan kau akan memperoleh berkah kebahagiaan abadi. Al-Ghazali, masyarakat cenderung ingin belajar dengan guru terkenal. Selalu ada orang yang tak dihargai, yang justru dapat mengajari dengan efektif. Selama ada padamu tubuh nafsu dan setan yang menggulungmu, maka kebanggaan Fir'aun dan Haman akan menjadi bagian dari dirimu. Cinta Allah lebih besar dari penderitaan yang diberikan. Dimasukkan jiwa dalam tungku penderitaan, agar ego diri lenyap tak berbekas. Siapa yang memuji diri sendiri tak mengerti akan makna kata. Tanpa sedikit pun cita rasa, nafsu menguasai dan merendahkan dalam derajat. Tiada obat pencegah maut selain menatapnya, kita dilahirkan untuk mati, bahkan ia yang menguasai dunia, kita hanya barang tambang dalam tanah. Kekuatan doa yang tulus terasa di langit, mengugah malaikat dan membawa panah doa mencapai sasaran. Dunia pun tersingkap di mata batiniyah. Hanya Allah yang membuka jalan padanya, bukan pengetahuan manusia. Pengetahuan tentang dia tak tersedia di pintu orang yang pandai menyusun kata. Umur seorang sangat terbatas. Peluang untuk beramal juga terbatas. Sedang harga surga Allah sangatlah mahal. Puasa akan memberikan persamaan, orang kaya akan merasakan pedihnya lapar, hingga merendahkan hati di hadapan orang fakir. Sedekah wajib dilakukan setiap anggota tubuh, untuk setiap helai rambutmu dan untuk setiap nafas dalam hidupmu. Tidak sempurna keimanan seseorang dari kalian, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Beruntunglah orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Allah selalu memberi yang terbaik, tapi kadang kita berpikir kenapa Allah membebani kita seperti ini. Maka ingatlah firman-Nya, kadang apa yang tak kau sukai justru baik bagimu. Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat. Setiap pekerjaan itu ada upahnya, dan setiap perkataan itu ada jawabannya. Saudaramu adalah orang yang berkata benar kepadamu. Teman sejati adalah orang yang mengatakan apa adanya. Tidak menjilat, tidak mengada-ada. Renungkanlah cinta yang diberikan Allah untuk kita. Niscaya kita takkan kuasa menghitung berapa banyak cintanya yang diberikan pada kita. Jangan risaukan apa yang tidak kita miliki, risaukan hati saat tak bersungguh-sungguh mensyukuri setiap pemberiannya. Lupakan semua kebaikan yang pernah kita perbuat. Sebaliknya, ingat-ingat terus semua dosa kita yang lalu meski sudah kita tinggalkan. Sahabat yang tak akan berpisah, saat hadir, bepergian, tidur dan saat jaga atau bahkan selama hidup dan mati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, tapi lakukanlah terus-menerus. Tiada yang dapat meluruskan tongkatmu, kecuali meluruskannya terus-menerus. Sesungguhnya orang yang mengajari kamu sepatah ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama adalah menjadi bapakmu dalam beragama. Harta adalah pelayan kita, bukan majikan kita, maka dari itu jangan jadikan harta seperti majikan. Imam Ghazali. Sikap buruk merusak perbuatan baik, seperti cuka merusak madu. Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa perilaku umatku, yakni karena keliru, lupa dan terpaksa. Barang siapa masuk surga, ia bersenang-senang dan tidak bersedih, pakainya tidak usang dan kemudahannya tidak lenyap. Dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang lain. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Belajarlah membaca tanda-tanda kebesarannya,
dengan tidak selalu berburuk sangka atas apapun yang ada, karena apapun yang tampak dan ada itu adalah firman-Nya yang tersirat. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Apabila hamba itu meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, niscaya terputuslah rezeki daripadanya. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah lelah dalam mencari rezeki yang halal. Hr. Ad-Dailami. Optimisme itu seperti madu, yang menjadikan jamu atau ujian, menjadi manis dan tetap memberikan manfaat hikmah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Quran. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Hr. Ahmad. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Qs 2:153, Al-Quran. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Quran. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran. Tidak disebut dosa kecil apabila dosa tersebut dikerjakan secara terus-menerus. Barang siapa berbuat dosa, sementara dia malah tertawa, merasa bangga, maka kelak Allah akan memasukkannya ke neraka dalam keadaan menangis. Barang siapa menyangka bahwa ia punya penolong yang lebih utama dan lebih kuat daripada Allah, berarti ia benar-benar belum mengenal Allah dengan baik. Berbahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja, sedangkan nafsunya menjadi tawanan. Orang yang berpengetahuan tidak akan merasa asing dimanapun ia berada. Jika engkau sudah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, niscaya engkau dapat merasakan bagaimana pahitnya jauh dari Allah. Sebaik-baik karunia adalah akal, dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Kesuksesan tidak akan sempurna, kecuali jika disertai rasa takut kepada Allah. Hati itu diciptakan cenderung untuk mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan cenderung membenci orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Barang siapa mencintai Allah, maka ia pasti mencintai orang yang mencintai Allah. Mengingat mati dan paling siap menghadapinya dengan bekal amal solih. Semakin ingin menunjukkan diri kita agar diakui, dihormati, maka semakin tertekan, tegang dan melelahkan batin, dan biasanya makin tak disukai. Katamu hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, didengar, dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat dalam menyikapi hidup ini. Tak jujur adalah penjara, yang membuat diri dicekam takut terbongkar, mudah untuk berdusta, nikmat apapun tak akan ternikmati, maka jujur adalah hidup merdeka. Akan ada saat hati menjadi sedih dan gelisah. Jangan biarkan larut akan mencuri hidup kita, bangkitlah, sibuklah, bergaulah dengan orang yang manfaat dan banyaklah berzikir. Berani hidup harus berani menghadapi masalah, jangan takut dan jangan gentar, hadapi dengan benar dan tawakal, karena setiap masalah sudah diukur Allah sesuai kemampuan kita. Kebiasaan melemparkan kesalahan dan tanggung jawab kepada orang lain, selain akan menambah masalah, juga akan menjatuhkan kredibilitas dan menghilangkan kepercayaan. Orang yang sedikit pengetahuan, wawasan dan pengalaman, seperti yang terbelenggu dan dipenjara oleh keterbatasannya, hidup tak akan leluasa dan sulit untuk berbahagia. Air yang lembut bisa mempersatukan bahan besi, semen, kerikil, pasir sehingga menjadi beton yang kokoh. Memang kelembutan hatilah yang akan bisa mempersatukan. Hanya orang yang tahu batas, dan disiplin dengan bataslah yang menikmati hidup, karena orang yang tak tahu batas dan berlebihan akan menimbulkan masalah. Jangan takut menjadi tua, karena pasti menua.
Tapi takutlah tak menjadi dewasa, karena kedewasaan sikaplah yang menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan. Kekuatan seorang pemimpin sejati adalah kemampuan mengendalikan diri. Bagaimana mungkin memimpin orang lain dengan baik, bila memimpin diri tak sanggup? Duduk diam berpikir bersama Allah sama artinya menyusun kekuatan dalam gerak dan ucap. Jika bangunmu di pagi ini diawali dengan menyembah Allah, maka segala apa yang diciptakan garis bawahnya akan menyembahmu. Diri ini selalu ingin kelihatan baik di mata manusia yang lain. Padahal begitu jelas keburukannya di mata garis bawahmu. Ampuni aku, ampuni aku. Kebaikan akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran dan kebenaran akan mengantarkan seseorang kepada puncak pengetahuan lalu menjadi rendah hati. Jika kita hanya boleh memilih 5 di dunia ini, maka pilihlah agama, harta, akhlak mulia, rasa malu dan pemurah. Hidup bukan hanya untuk hari ini, besok, atau lusa. Hidup juga untuk menuju kehidupan kekal. Maafkan dan jadikanlah kesalahan orang sebagai pelajaran, semua pasti ada hikmahnya. Jika semua ibadah hanya karena Ramadan, sungguh ia telah pergi berlalu, tapi jika semua karena Allah, maka takkan ada yang berubah meski Ramadan telah pergi. Dosa itu segala sesuatu yang menggelisahkan perasaanmu dan yang engkau tidak suka bila dilihat orang lain. Hr. Muslim. Jika mulut seseorang berkata jujur, maka perilakunya akan bersih, jika niatnya baik, maka rezekinya akan ditambah, dan jika ia berbuat baik kepada keluarganya, maka umurnya akan ditambah. 3 manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina, orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang cerdas cendekia dan imam yang adil. Barang siapa tidak dicoba dengan bencana atau kesusahan, maka tidak ada sebuah kebahagiaan pun di sisi Allah. Setiap orang di dunia ini adalah seorang tamu, dan uangnya adalah pinjaman. Tamu itu pastilah akan pergi, cepat atau lambat, dan pinjaman itu haruslah dikembalikan. Sesungguhnya Allah akan menghisap hamba-hambanya pada hari kiamat sesuai dengan kadar akal yang telah dianugerahkan kepada mereka di dunia. Cinta yang terkait dengan cinta Allah akan abadi dan cinta yang tidak terikat dengan cinta Allah akan putus dan sirna. Segala sesuatu yang terkait dengan yang maha abadi akan menjadi abadi. Setiap nafas yang diterangi cahaya keriduan Allah di dalam zikir dan munajat, nafasmu abadi dan selain dari itu akan sirna dan fana. Jadikanlah lintasan pemikiran dan gerak-gerikmu berada di dalam hal yang dikasihi dan dicintai Allah, maka gerak-gerikmu itu akan abadi membuka kebahagiaan yang kekal. Segala hal itu ada perekatnya dan perekat hati seluruh anggota keluarga adalah sering mendirikan salat berjamaah di dalamnya. Setiap teguk minuman yang diawali dengan basmalah dengan nama Allah, maka teguk minuman itu saksi untuk mengantarkan kita kepada surganya. Sesungguhnya hidup itu banyak rahasia dan kuncinya, dan Allah menaburkan kuncinya pada sepertiga malam terakhir. Jemputlah ia dengan tahajud. Tawarkanlah dunia kepada hatimu, jika hatimu menolak maka itu pertanda bahwa engkau adalah orang yang solih. Tawarkanlah kematian pada dirimu, jika dirimu menginginkannya maka itu pertanda engkau adalah orang yang solih. Indahnya hidup adalah bukan seberapa banyak orang mengenalmu, tetapi seberapa banyak orang bisa bahagia karena sudah mengenalmu. Kekayaan yang paling besar adalah meninggalkan banyak keinginan. Jiwa seorang mukmin itu seperti ikan hidup. Meski puluhan tahun tinggal di air asin, tubuhnya tidak ikut menjadi asin. Bekerjalah untuk duniamu seolah kau akan hidup selamanya, beribadahlah untuk akhiratmu seolah kau akan mati esok. Rasulullah bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya seperti pahala yang melakukannya. Hr. Muslim. Islam rahmatan lil alamin artinya Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Artinya Islam membawa kedamaian tidak hanya pada sesama pemeluknya namun juga kepada seluruh alam semesta. Hal ini termaktub dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107.
Dalil Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Terjemahan, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kandungan Surat Al-Anbiya ayat 107. Islam adalah agama yang membawa rahmat dan perdamaian. Islam didakwahkan dengan baik tanpa paksaan. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penyebar Islam dengan rasa kasih sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.